Saudaraku, dari sini kita bisa menerka dan bertanya-tanya, kata-kata Yesus yang mana yang bisa menyembuhkan hamba yang hampir mati tadi? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar Anda semua? Di sini ada Oma, ada Opa yang selalu rajin mendengar video-video Bible Learning. Ada juga ada Bapak, Ibu, ada anak-anak remaja. Luar biasa, anak-anak remaja sudah membiasakan diri membaca firman Tuhan, akrab membaca Alkitab. Saya sungguh bersyukur. Mengapa saudaraku? Orang-orang yang membaca firman Tuhan, mengakrabkan diri dengan firman Tuhan ini akan memiliki sebuah ketajaman untuk mendengar suara Tuhan. Memiliki mata batin yang bisa merasakan, melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Itulah doa-doa saya, itulah harapan saya untuk Anda. Semoga dalam hidup Anda, situasi Anda saat ini, apapun itu, Anda betul-betul merasakan Tuhan ada. Tuhan tidak jauh dariku. Tuhan selalu menuntun kehidupanku. Nah saudaraku, dalam video ini saya akan mengangkat Lukas bab 7. Kalau ada Alkitab Anda di dekat Anda, silakan Anda buka Lukas bab 7. Langsung Anda disodorkan pada 2 halaman seperti ini penuh. Lukas bab 7 ayat 1 sampai 50. Begitu Anda buka, Anda akan dihadapkan pada 4 perikop atau 4 kisah yang dirangkai oleh penulis Injil Lukas secara luar biasa. Percayalah, rangkaian-rangkaian ini, perikop-perikop ini, kisah-kisah ini disatukan dalam Injil Lukas bukan tanpa maksud. Saya akan buktikan kepada Anda kalau teks dibaca secara luar biasa. Kalau kita menemukan Lukas bab 7 di ayat 1 sampai dengan ayat 10, kita akan berjumpa dengan kisah seorang perwira yang punya hambanya sedang sakit hampir mati. Belum mati ya. Perwira itu laki-laki, dia orang kaya, dia punya jabatan, dia baik, dia sering membantu pembangunan rumah ibadat orang-orang Yahudi. Nah, ketika hambanya yang dikasihinya sedang sakit, dia mengutus tua-tua orang Yahudi untuk datang kepada Yesus, supaya Yesus mau datang menyembuhkan hambanya ini. Ketika Yesus mau dalam perjalanan, tiba-tiba si perwira ini berubah pikiran. Dia merasa dia tidak pantas kalau Tuhan itu datang ke rumahnya dia. Dia tidak layak. Maka dia mengutus para sahabatnya untuk menyampaikan pesannya kepada Yesus. Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab aku ini juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, apakah Anda sadar ada fakta-fakta penting kalau kitab suci dibaca secara cermat? Yang pertama adalah ternyata Yesus tidak berjumpa 4 mata dengan perwira ini. Si perwira ini hanya mengutus orang-orang Yahudi, para sahabatnya untuk berjumpa dengan Yesus. Dikatakan dalam kisah ini, 2 tokoh ini tidak bertemu. Kemudian juga Yesus juga tidak berjumpa juga dengan hamba si perwira yang sedang sakit. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi, Yesus tidak mengucapkan kata-kata penyembuhan kepada si hamba tadi. Seperti biasa kan, bangunlah, bangkitlah, terbukalah. Ini enggak. Yesus cuma berkata di ayat 9. Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Saudaraku, dari sini kita bisa menerka dan bertanya-tanya, kata-kata Yesus yang mana yang bisa menyembuhkan hamba yang hampir mati tadi? Kata-kata Yesus yang mana yang mengungkapkan kuasa penyembuhan, kuasa pemulihan? Nah, di depan saya ada 4 kotak saudaraku. Ada warna putih, biru, kuning, dan orange. Silakan Anda memilih kotak-kotak itu, tulis di kolom komen. Berkatalah dalam hati Anda, bersabdalah Tuhan, hambamu akan mendengarkan. Sudah? Putih, biru, kuning, orange.
Tulis di kolom komen, jangan lupa. Supaya Anda jangan berubah-berubah nanti. Saya akan buka satu persatu. Yang memilih kotak putih. Di sini ada kata-kata Tuhan Yesus untuk Anda. Dari mana saya tahunya? Saya beralih ke perikop selanjutnya. Kita bisa menemukan kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Digambarkan Yesus bersama banyak orang mau masuk ke kota Nain. Di pintu gerbang Yesus berjumpa dengan orang banyak yang mengusung jenazah anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Saudara-saudara, kalau ini mau dibaca secara cermat, kita bisa melihat ada sebuah perbandingan yang sangat jauh antara si perwira dengan janda di Nain ini. Kalau digambarkan tadi si perwira memiliki segala-galanya dalam hidup, si janda ini sedang kehilangan segala-galanya dalam hidup. Itulah yang mau diungkap dalam Lukas bab 7 ini. Bahwa satu perikop sangat berkaitan dengan perikop selanjutnya. Nah, tetapi saudara, ada sesuatu yang berbeda juga. Kalau tadi si perwira tidak berjumpa dengan Yesus, tidak mendengar kata-kata Yesus secara langsung, tetapi saat ini dikatakan Yesus langsung bertatap muka dengan si janda ini. Kalau perwira tadi meminta sesuatu, si janda ini bahkan tidak berkata apa-apa. Tetapi Yesus mendatangi si janda ini berkata, inilah yang dikatakan Yesus di kotak putih ini. Di mana Anda bisa menemukan di Lukas bab 7 ayat 13. Yaitu, jangan menangis. Banyak orang-orang Kristiani di masa sekarang ini sedang banyak menangis. Entah tangisan yang berair mata ataupun tangisan yang sudah tidak lagi berair mata. Karena betul-betul mengalami keterpurukan, kehilangan, sakit penyakit, penderitaan, masalah demi masalah yang membuat banyak orang hanya menangis karena hidupnya runtuh dan hancur. Kata-kata Tuhan Yesus untuk Anda, saudara-saudaraku, jangan menangis. Yesus mengusap air matamu. Yesus memulihkan kehidupanmu. Ada sukacita lagi. Ada keselamatan lagi dalam nama Yesus. Luar biasa bukan? Sekarang siapa memilih kotak biru? Di kotak biru ini ada kata-kata dari Yesus untuk jenazah yang ada di hadapannya, yaitu jenazah dari anak dari si janda tadi. Kalau tadi Yesus tidak berkata-kata apa-apa kepada hamba si perwira, sekarang Yesus berkata-kata kepada jenazah ini. Katanya di ayat 14. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah Romo, saya kan masih hidup Romo. Saudara-saudara, banyak orang masih hidup sekarang, tetapi sudah lama semangatnya sudah mati. Banyak orang masih hidup dalam berkeluarga, tetapi kasihnya sudah lama menjadi dingin. Banyak orang sudah mati pelayanannya. Banyak orang sudah tidak mau lagi berkumpul dengan sesama saudaranya, karena kehidupan-kehidupan di masa lalu, kemarahan, kekecewaan, permusuhan, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat hidup kita, meskipun kita hidup tetapi sudah mati sebetulnya. Di sini Tuhan Yesus mau berkata kepada kita, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Tuhan mengajak kita untuk bangkit bersama Dia tentunya. Bangkit dari keterpurukan, dari kehidupan ekonomi yang porak-poranda yang sedang dalam titik terendah. Bangkit, bangkit, bangkit bersama Tuhan. Semangat lagi, punya masa depan lagi. Asanya yang sudah putus disambung lagi. Itu luar biasanya kata-kata Yesus untuk Anda. Kemudian yang memilih kotak kuning. Siapa? Saya mau langsung loncat ke perikop yang terakhir, di mana diceritakan Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Kisahnya sudah sangat terkenal, di mana Yesus diundang makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Yesus makan, lalu datanglah seorang perempuan. Diceritakan di ayat 37. Perempuan itu terkenal sebagai seorang berdosa. Lagi-lagi ada sebuah kaitan dengan kisah si perwira. Perwira terkenal sebagai orang baik, yang sering menyumbang, sering berbuat baik, penuh dengan kasih. Tetapi si perempuan ini terkenal dengan julukannya sebagai orang berdosa. Luar biasa bukan saudara-saudara? Nah, kemudian
si perempuan berdosa ini datang kepada Yesus membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kita kira si perempuan ini mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yaitu minyak wangi yang harganya mahal. Tetapi ada satu hal lain lagi yang jauh lebih berharga yang dia persembahkan, yaitu hatinya yang hancur, hatinya yang menyesal karena dosa-dosanya. Nah, kata-kata Yesus yang bisa kita lihat di kotak kuning ini bisa Anda lihat di ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara-saudara, dosa di masa lalu yang pernah kita buat, dosa berat sekalipun, ada kasih Allah, ada kuasa pengampunan Allah yang tanpa batas. Percayalah, kuasa itu mampu bekerja mengampuni dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Ketika kita masuk ke kamar pengakuan, mengakui dosa kita di hadapan imam, ketika imam mengampuni dosa-dosa kita, bukan imam yang mengampuni dosa, tetapi imam bertindak atas nama Allah. Kuasa Allah yang mengalir, mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita sekarang bukan orang berdosa lagi, kita punya kekuatan lagi, kita bisa pulih lagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia baru yang mampu menyingkir dari dosa, menjauhi, meninggalkan dosa-dosa kita, cara hidup kita yang lama. Jangan kita ulang dosa-dosa itu. Belajarlah dari pengalaman di masa lalu, ternyata dosa sangat menghancurkan kehidupan kita. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Pulihlah, jadi manusia baru. Kemudian yang memilih kotak orange, kita bisa melihat di ayat 50. Yesus lagi-lagi berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Banyak orang beriman saat ini sedang hidup porak-poranda. Rezekinya sedang macet, kehidupannya sedang berantakan, pekerjaannya sedang amburadul. Hidup pelayanannya juga penuh dengan percekcokan. Saudara-saudara, percayalah, apa yang kita imani, apa yang kita percaya tidak akan pernah sia-sia. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Setialah pada apa yang kita imani. Setia pada janji-janji Tuhan. Setia pada tuntunan kasih Tuhan yang mengajak kita untuk bangkit lagi. Imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Luar biasa bukan saudara-saudara? Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Kalau Anda suka, silakan video ini untuk di-like, di-komen, di-share. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati.